Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Sungguh luar biasa ya pemeliharaan Tuhan. Adik-adik sehat beserta orang tuanya juga, keluarga semua di rumah sehat. Yuk kita berdoa ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu, penyertaanmu. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama-sama Tuhan beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti pesan Tuhan lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua. Amin. Amin, haleluya. Nah dek, adik-adik yang ada di rumah masih ingat kan cerita berapa minggu yang lalu di mana Yesus Kristus datang ke dunia untuk siapa? Untuk kita semuanya. Yuk kita lihat di kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Inilah firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, firman Allah mengatakan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Nah, Yesus ini lahir menjadi manusia karena kasih Allah kepada kita. Ya, Yesus bertumbuh menjadi anak yang semakin dewasa, semakin bertumbuh menjadi anak yang kuat ya. Nah, dan akhirnya Yesus ini juga menjadi anak remaja gitu ya. Bertumbuh dari bayi, anak-anak, akhirnya menjadi remaja gitu ya. Nah, Yesus bertumbuh menjadi anak yang baik. Dia membantu orang tuanya dalam bekerja. Waktu itu orang tuanya Yusuf bekerja
sebagai tukang kayu gitu ya. Dia membuat perabotan yang dari kayu, membuat tempat tidur, lemari, kursi mungkin ya. Nah itu terbuat dari kayu. Nah Yesus ini membantu orang tuanya untuk berjualan, untuk membuat kayu juga gitu ya, membuat perabotan yang dari kayu. Nah Yesus waktu remaja dia bertumbuh menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Nah, dia juga berbakti kepada orang tuanya. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati kedua orang tuanya dengan dia membantu ayahnya bekerja, membantu ayahnya berjualan, membuat perabotan dari kayu. Nah, Yesus ini dikenal menjadi anak yang baik hati, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan, dan juga menjadi anak yang disukai oleh banyak orang. Nah, di sini Yesus dia menjadi anak yang bermurah hati. Dia menjadi anak yang baik hati. Dia memiliki sifat yang baik hati, murah hati gitu ya. Dia bersikap baik kepada banyak orang, sehingga orang tuanya itu semakin mengasihi, semakin menyayangi Yesus. Yesus ini disayangi nggak hanya orang tuanya saja, tetapi oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya. Banyak orang yang menyukai Yesus karena Yesus memiliki sifat yang baik hati, peduli sama orang lain, mengasihi orang lain, dia taat sama orang tua. Nah, setelah itu Yesus bertumbuh menjadi dewasa gitu ya. Yesus yang dewasa gitu ya. Nah, dia tidak hanya dengan orang tuanya saja, dia pergi meninggalkan orang tuanya, dia pergi gitu ya. Nah, akhirnya dia bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Dia juga memanggil teman-teman, memanggil murid-murid gitu ya. Karena apa yang dilakukannya, dikerjakannya itu karena dia mengasihi Allah gitu ya. Dia datang ke bait Allah gitu ya. Terus dia rajin beribadah gitu, datang ke bait Allah untuk beribadah, dan dia melakukan apa yang baik. Dia berbuat baik kepada banyak orang, dia bekerja keras gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada Yohanes, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, Yohanes Pembaptis ini menghormati Yesus dan dia tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Nah, setelah itu Yesus melakukan aktivitasnya sehari-hari dan Yohanes memberitakan kepada banyak orang. Dia berkhotbah, dia menceritakan bahwa kalau engkau mau hidupmu diberkati, kalau kamu mau bertobat kembali dari jalan yang jahat, kamu harus dibaptis. Nah, Yohanes ini menceritakan kepada banyak orang, ada seorang istimewa yang akan nanti menebus dosa-dosamu. Maka dari itu bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Nah, orang-orang ini bertanya, siapakah orang istimewa itu? Apakah Yohanes gitu ya? Dan mereka bertanya, apakah yang orang istimewa itu adalah engkau Yohanes? Gitu. Yohanes menjawab, bukan aku, tetapi ada orang yang istimewa yang dia akan menebusmu dari dosa kesalahanmu gitu ya. Nah, siapa itu? Adalah Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap umat manusia yang berdosa. Nah, saat percaya kepada Yesus, dia menerima keselamatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diterima, dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. Nah, saat Yesus datang ke dunia, dia menjadi orang dewasa, menjadi Yesus yang dewasa ini, dia datang untuk menebus dosa setiap manusia. Sehingga orang yang berdosa percaya kepada Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Saat dia sudah percaya sama Yesus, mengakui dosanya, maka
dia harus juga berbuat baik kepada banyak orang. Dia harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, berbuat baik, berbakti kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan juga melakukan apa yang baik kepada sesamanya. Oke, kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yesus datang sebagai manusia. Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dia adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita semua. Saat kita mengaku dosa kita boleh apa? Kita boleh belajar untuk hidup benar, tidak lagi melakukan apa yang salah dan menyebabkan dosa. Ya. Sekian dulu ya cerita firman Tuhan. Kita boleh belajar dari kehidupan Yesus ini untuk menjadi bertumbuh, menjadi anak yang baik, mengasihi Tuhan. Harus apa? Harus mengaku apa yang dilakukan bersalah. Kita berdoa. Kalau kita melakukan hal yang salah, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, suci kuduskan aku. Tuhan, tolong aku untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah teladan kami untuk kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh, menjadi anak-anak yang baik hati, menjadi anak-anak yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan mengasihi saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan, dan tetap melakukan apa yang baik. Saat kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mau belajar untuk melakukan apa yang baik. Engkau telah mengampuni dosa kami di kayu salib Tuhan. Saatnya kami mau belajar hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.